Oke, baik. Coba silahkan untuk share screen. Sebentar, saya multi dulu. Silahkan untuk share screen. Sudah masuk, Bu? Oke, baik. Sebentar, saya atur dulu stopwatch. Baik, Bapak Rio, Ya, sudah siap? ya Oke, sudah, Bu. kepada Bapak Rio. Ya, oke, kepada Pak Rio dipersilahkan, Pak Rio. Eh, Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Karena Alhamdulillah, oke. Di sini mungkin saya akan berbagi tentang bahasa Inggris karena pelajaran kayaknya adalah tentang bahasa Inggris yang semoga nanti bisa berguna untuk Bapak Ibu untuk ketika mungkin untuk mendaftar TK TOEFL ya, nanti ada TKBI kan, yang semoga nanti bisa membantu Bapak Ibu untuk belajar bahasa Inggris lebih lebih apa ya, lebih paham lah. Oke. Di sini mungkin akan membahas tentang tenses, di mana mungkin akan sedikit ya lebih mudah lah, agar lebih mudah untuk dibaca. Baik Bapak Ibu, saya akan bertanya tentang ini dulu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apakah bahasa Inggris itu susah? Adakah yang mau sharing? Saya, Iya, monggo. menurut saya awalnya saya merasa belajar bahasa Inggris agak susah karena saya SMA-nya kejuruan perawat dan belajar bahasa Inggris tuh terakhir SMP gitu. Dan Oke, abis itu oke. dunia perawat. Nah, jadi agak susah tapi belakangan saya harus bisa gitu. Oke, terima kasih Bu Kodaria. Ada yang mau sharing lagi? Ya. Saya Pak, Ya, Pak Exidin. ya, ya, susah-susah mudah Pak. Iya, susahnya apa Ya, Pak? susah-susah Dari. mudah. Kalau susahnya itu pada saat ngapalin vocab, Pak. Oke, vocabulary. Oke, bagus. Sebenarnya gampang ngapalinnya, tapi ketika itu udah nggak diulang-ulang, jadi hilang vocabnya gitu. Oh, baik. Terima kasih Pak Exidin. Baik, saya akan lanjut ke materi sebentar. Satu Di lagi, sini. Pak. Oh iya, siapa tadi? Ya, itu kesulitan kita di dalam bahasa Inggris itu apakah ada kaitannya dengan bakat, Pak? Apakah dominannya seni, apakah dominannya kognitif, Pak? Karena saya sulit sekali belajar seni, apakah karena seni saya yang kurang gitu, Pak? Ya, gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Amri. Sebetulnya bahasa Inggris itu tidak ada kaitannya dengan bakat, karena jujur saja sebelum saya masuk ke S1 Pendidikan Bahasa Inggris, saya blank banget untuk bahasa Inggris, Pak. Jadi saya cuma latihnya ngapalin vocab, latihan ngomong sendiri 30 menit, jadi kayak seperti itu proses belajarnya, Pak. Jadi nggak ada kaitannya dengan bakat, seperti itu. Dan di sini saya akan berikan kunci. Terima kasih Pak Amri. Di sini akan memberikan kunci bagaimana belajar bahasa Inggris dengan mudah. Pertama semuanya berawal dari tenses, Pak. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya pengen belajar bahasa Inggris, coba pelajari tenses. Tenses itu kunci dari semuanya yang berkaitan dengan waktu. Makanya di sini kita akan belajar yang paling dasar mengenai tenses, yaitu present continuous. Nah, di sini karena saya agak cepat dikit ya, waktunya terbatas. Oke, di sini saya akan berbagi sedikit tentang tenses, dibagi menjadi 4. Pertama tentang masa depan, ya kita sering sebut future tenses. Kalau kita berjalan ke belakang, membicarakan masa lalu namanya past tenses. Dan kalau ke kiri namanya ada present tenses, biasanya kita bicara tentang fakta atau kebiasaan. Dan hari ini kita akan belajar tentang present continuous yang temanya tentang sekarang. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Ya. Paham ya? Ini kita akan belajar ini present continuous ini. Oke. Karakter present continuous. Nah, biasanya kata kerjanya itu memakai ing. Ada play jadi playing, sleep jadi sleeping, eat jadi eating, seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, biasanya waktunya terjadi sekarang. Dan yang ketiga, subjeknya mempunyai pasangan. Nah, mari kita bedah satu persatu di sini Bapak Ibu. Pertama kita masuk ke kata kerja yang mempunyai kata ini. Pertanyaan Bapak Ibu, apa itu kata kerja? Ada yang mau tahu? Ada yang tahu? Apa itu kata kerja? Saya mungkin Kak Rio, Kata, ya. Oh iya, Bu Selenia. kata kerja kalau di bahasa Inggris verb mungkin ya? Gimana? Verb ya? Verb, ya. Nah,
kata kerja itu definisinya seperti apa? Ada yang tahu? Terima kasih bicaranya. Hampir tepat. Kalau kata kerja emang verb dalam bahasa Inggris. Kata kerja adalah kata yang mewakili tindakan atau perbuatan. Iya, tepat sekali. Kota lihat, kata kerja adalah sesuatu yang membuat Bapak Ibu melakukan sesuatu atau kerjaan. Contohnya Bapak Ibu sekarang sedang mendengarkan kan, sedang duduk atau mungkin sedang menatap saya. Waduh, seperti itu. Nah, itu adalah kata kerja. Nah, contohnya wash, mencuci. Nah, kalau present continuous ditambah ing, washing, duduk, sitting, writing, seperti itu Bapak Ibu. Paham sampai sini? Paham? Oke, baik. Nah, oke. Bahasa Inggrisnya apa ini? Coba. Mereka lagi apa? Kita latihan vocab nih. Kick, Kick. ya, Oke, bisa. Kick apa artinya, Bu? menendang. Oke, menendang. Run, Atau mungkin running, apa tadi? Run. Oke, bisa. Playing football bisa juga. Terima kasih. Selanjutnya, lagi apa dia? singing, bukan singing. Laughing. Wah, Yes, laughing. Tulisannya Laughing. laugh, tapi laughing Laugh. bacanya. Iya, Laugh. tawa. Oke, lagi apa, Bu? sleeping, Yes, good. Terima kasih, Pak. Lagi apa? hearing, Watching. Yes, Thinking. nonton TV. Thinking bisa juga, thinking. Kalau misalnya lagi belum gajian, lagi berpikir, lagi thinking nih. Lagi nonton TV tuh? Iya, watching television. Watching, ya, Seperti tuh. Ya, itu. tapi Yes. itu kepalanya dipegang, Bu. Jadi kayaknya thinking Iya. juga. Nyambi ya. Iya. Oke. Sekarang subjek mempunyai pasangan. Nah, subjek adalah aku, dia, kamu, mereka itu adalah subjek, Bu. Dalam bahasa Inggris ada I, we, they, itu adalah subjek. Pasangannya adalah I, pasangannya am. You, pasangannya are. They, pasangannya are. We are. He is, she is, it is, seperti itu, Bu. Makanya di sini subjek mempunyai pasangan, seperti itu. Paham sampai sini, Bu? Iya. Iya, oke. Nah, mari bermain game. Kita udah tahu kan, continuous itu subjeknya mempunyai pasangan dan kata kerjanya ada tambahan ing-nya, seperti itu kan? Ya. Oke, yang pertama, mana yang present continuous, Bu? Satu atau kedua? yang pertama, Satu, ya. Oke, yes, benar. Yang kedua, satu atau yang kedua? Satu. satu, Oke, she is playing her doll now. Oke, good. Yang terakhir, yang satu atau yang yang kedua? kedua, Dua. Oke, benar semua. Nah, sekarang di sini saya bedah dikit-dikit. Saya agak cepat ya, Bu, maaf waktunya karena terbatas. Iya, iya. Waktunya Iya, Pak. Oke, di sini saya mempunyai kata kerja work atau bahasa Inggrisnya kerja. I work. Di sini ada kalimat positif, negatif, dan question. Dalam bahasa Inggris, pertanyaan kata itu ada sentence atau kalimat itu bagi tiga. Positif, tidak ada kata tidaknya. Maksudnya adalah tidak ada kata not-nya. Kalau negatif, ada kata not-nya. ya, belum. Question adalah pertanyaan. Seperti itu, Bapak Ibu. Paham sampai sini, Bu? Iya. Oh, presentasi atau Oke. Contohnya work jadi I'm working. Kalau negatif jadi I'm not working. Kalau pertanyaan, pasangannya dibalik, Bapak Ibu. M-nya di depan jadi am I working? Seperti itu. Itu dasar membuat pertanyaan atau kalimat, Bapak Ibu. Semuanya akan memakai seperti ini. Di bahasa Inggris itu dasarnya cuma kayak gini doang. Paham sampai sini, Bapak Ibu? Iya. Paham. Oke, ada yang mau coba? Ada yang mau mencoba? Kita mau nyetik. She's reading my book now. No, it's take. Oke, pakainya ini, Bu. Pakainya ini, Bu. Iya, She taking my book now. Hah? Oke, pasangan siapa, Bu? She is, ya. she Yes, is she is taking My book now. my book now. Oke, coba yang negatif, Bu. Lagi, Bu. Buku tadi ya. She is not taking my book now. Oke, good. Yang pertanyaan, Bu. Dikit lagi. Is she Is she? taking my Huh? is she
taking my book now. Oke, good, correct. Terus di sini, yes, she? She Yes, is. she is. Yes, good, perfect. Terima kasih, Bu Taria. Ya. Ada yang mau coba lagi, sekali lagi? Ada yang mau coba lagi? Iya, Bu siapa tadi, Bu? N ya? Ya. Oh ya, monggo Bu. Yang positifnya, he is going to my home now. Hmm? Untuk negatifnya, he is not going to my home now. Yes, Questionnya, is he going to my home now? oke, good. Short answer-nya, yes, he is. Perfect. Terima kasih Bu En. Oke, sebenarnya ini sama juga seperti itu. Jadi ada yang mau coba lagi mungkin ke terakhir nih, sleep. Ada yang mau latihan lagi? Terakhir? Boleh saya deh. Oke, baik. Bu Selenia. Ya, word sleep, positifnya, they are sleeping in my room. Negatifnya, they are not sleeping in my room. Oke, perfect. Questions, are they sleeping in my room? Oke. And then short answer is, yes, they are. Oke, perfect. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Selenia. Oke. Jadi yang kita sudah pelajari sekarang ada kalimat positif, negatif, dan question. Ini semuanya adalah rumusnya, tapi saya tidak mengajar rumusnya karena kalau langsung dihantam rumus, kebanyakan bingung. Oke, jadi kita belajar langsung ke contoh aplikasi kalimatnya seperti itu. Nah, di sini kita udah belajar mengenai present continuous, Bapak Ibu. Jadi pertama karakternya apa, Bapak Ibu tadi Bu? Mempunyai verb. Ciri-cirinya karakter present continuous apa Bu? Verbnya? Verb ing. Iya, verb ing. Terjadinya kapan, Bapak Ibu? Sekarang. Iya, perfect. Terus itu subjeknya mempunyai apa, Bu Ibu? Subjeknya mempunyai apa? Yes, perfect. Nah, 3 itu Bapak Ibu udah bisa belajar mengenai present continuous dan pengaplikasiannya. Oke, mungkin ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, Saya mau sebenarnya kalau bertanya. Oh iya, Bu Selenia. Apakah ada untuk verb yang dia tidak menggunakan ing gitu? Apakah Untuk ada verb menunjukkan yang tidak? saat ini, ya menunjukkan sekarang, tapi dia tidak menggunakan ing. Tidak menggunakan untuk menunjukkan sekarang. Biasanya pakainya adalah kata keterangan, Bapak Ibu. Keterangan Bu Selenia. Contohnya tambahin now atau right now atau mungkin today seperti itu. Ada kata keterangannya. Jadi menunjukkan waktunya itu sekarang seperti itu. Ya, soalnya kalau bahasa Inggris itu kan agak tricky ya. Kadang-kadang kita berpatokan pada tenses, ternyata dia nggak perlu ing gitu. Iya. Tapi itu hanya perlu tambahan kata keterangan aja. Itu bisa menunjukkan waktunya kapan seperti itu. Ada pertanyaan lagi misalnya? Materi 20. Pak, terima kasih. Oke. Sebetulnya kalau kita belajar secara offline mungkin saya akan memakai media yang banyak, tapi karena ini terbatas online, jadi mungkin kita diskusi seperti ini. Oke, mungkin diskusian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa Pak Rio. Saya serasa juga belajar ini. Kepada instruktur kita, silakan Bu Rosana. Ya, boleh ditutup Pak Rio ininya. Oh iya, terima kasih. Oke, kita beri aplausan dulu kepada Pak Rio. Luar biasa Pak Rio nih. Pak Rio tuh kayak orang FKIP ngajar loh. Tadi kan jawab Pak Rio gini, tidak perlu bakat. Ternyata kadang-kadang Bapak, waktu Bapak belum masuk itu Bapak tidak tahu kalau Bapak itu sebenarnya ada bakat, gitu ya. Mau tidak mau bakat itu berpengaruh terhadap kemampuan, kecepatan orang menguasai bahasa. Jadi itu berpengaruh secara positif. Ya walaupun kadang-kadang tidak kita sadari ya Pak ya.
Pada mula nggak suka, tapi itu berpengaruh. Oke, saya melihat bagaimana Pak Rio. Ini diajarkan di semester berapa, Pak? Tensis. Tensis itu sebetulnya kalau di FKIP ya Bu, Ya, itu semester 2. semester Semester 2. Pak mengajarnya di mana? Saya di STTD Bu. Semester Kalau dua juga. ini mungkin saya kayak mix aja Bu. Jadi disisipi aja karena tidak ada spesifik untuk grammar gitu Bu. Kalau di Oke. STTD. Oke. Nah, saya hanya menambahkan untuk tujuan pertama, artinya begini, tensis ini kan sudah dipelajari mahasiswa mulai dari SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, di sini kan perguruan tinggi ya Pak ya? Iya Pak. Iya Bu. Nah, oke. Sebenarnya ini bagus ya. Bapak sebenarnya coba uji di awal tadi untuk persepsi, untuk mengetahui kemampuan anak. Bisa soal yang pertama tadi yang untuk latihan itu dimunculkan di pertama. Sebab mereka ini kan sudah pernah belajar. Artinya kita ini kan ibaratnya mengulang dan memperdalam. Bukan suatu konsep yang baru bagi mereka. Ya kan Pak? Jadi artinya yang nama tensis ini di SMP, di SMA ini udah dipelajari. Nah, kita mencoba di awal untuk mengaitkan apakah mereka masih ingat atau tidak. Jadi cobakan dulu memberikan yang dari tabel tadi, latihan yang pertama. Sejauh mana dia masih ingat materi yang dipelajarinya. Di dalam konsep ini kan kita mengembangkan pengetahuan awal mahasiswa. Ya, jadi kalau dia sudah paham, berarti Bapak udah mulai masuk nih ini. Tidak lagi dari awal, tetapi udah pengembangan gitu ya Pak ya. Tetapi interaktif Bapak bukan main, luar biasa. Menarik sekali untuk dilihat ya Pak ya. Nah, kemudian apakah materi tensis yang kita ajarkan itu hanya sebatas kognitif saja? Ibu rasa tidak ya. Jadi ketika Bapak menyampaikan tujuan, sampaikan kepada mahasiswa. Di samping Anda tahu, Anda juga harus mampu mengaplikasikan. Jadi ada dua tujuan yang ingin dicapai. Ada kognitifnya, ada aplikatif atau psikomotornya. Di setiap kita masuk dalam kelas, ada dua hal yang harus dia pahami. Satu, dia tahu tentang konsep, udah dia mampu mengaplikasikan. Dari media yang Bapak gunakan itu menarik sekali. Iya, ada video yang akan menarik kalau ditambahkan tadi ya, ada videonya juga akan membuat misalnya ada percakapan ya, percakapan itu akan menunjukkan sejauh mana dari percakapan itu yang tidak benar gitu. Mungkin durasinya pendek ya Pak ya, jadi Pak Rio tidak bisa mengembangkan secara maksimal. Tetapi kalau saya lihat variasi-variasi media yang digunakan udah cukup bagus untuk dalam durasi yang demikian singkat ya Pak ya. Dan evaluasi akhirnya juga nyambung. Jadi artinya dalam waktu yang singkat, Pak Rio udah mampu untuk menggiring para peserta ini melalui interaksi dan membuat pembelajarannya kondusif. Nah, mungkin tadi Mbak Yola agak salah ya menyampaikan. Kita tuh 20 menit untuk presentasi, 10 menit hanya jawab. Sorry ya Pak Rio. Enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa. Tapi Pak Rio ini yang pertama orangnya kok bisa Untung ya. dia sampai ya Mami ya. Sampai. Jadi akhirnya sampai juga pada akhirnya. Oke Pak Rio, sukses terus ya. Semoga semakin lancar untuk ke depannya. Ya, terima Terima kasih Bu. kasih. Amin. Yuk, kita kembalikan ke Ibu Nanda. Oke, saya stop. Silahkan stop recording Pak Rio. Sudah Bu? Belum. Stop lagi. Tekan lagi recording tadi. Sudah kan? Masih record? Apa mau merecord? Ya ini? Enggak usah. Mungkin saya kali Bu ya. Soalnya saya mau record Iya. semua untuk backup. Oh, oke. Iya. Stop dulu, saya stop dulu Pak Rio. Bisa? Di Pak Rio-nya sudah di Pak Rio sudah stop, tapi Mbak Salinia lagi nge-record. Oh, Pak Untuk Rio backup. sudah. Oh, gitu. Oke. Baik. Ya, sudah Pak Rio. Oke. Ya. Oke, kita ke bentar, saya persiapkan dulu. Ibu Selenia. Sudah siap Bu Selenia? Ya, Bu. Oke, Jadi Bu Selenia sudah merecord semuanya ya. Iya, tadi kan di Iya. awal
diminta satu orang membackup. Jadi saya inisiatif membackup. Iya.